Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Ahad pagi Fajar As-Sakinah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dan seluruh pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan, bisa duduk bersama, bisa mendengarkan tausiah bersama, bisa saling bertatap muka, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Apalagi alhamdulillah pagi hari ini saya ketemu dengan Pak Ribut. Setelah lama tidak ketemu. Kemana saja antum? Wangel goleane. Maka kita bersyukur kepada Allah karena semua yang Allah karuniakan itu semua bukan karena kekuatan kita. Itu harus yakin. Harus apa, Bu? Yakin. Semua yang kita terima, semua yang kita lakukan, semua yang kita miliki bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita pinter, tapi satu. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau rumah tangganya baik, karunia dari Allah. Kalau punya usaha dan usahanya Allah takdirkan sukses, karunia dari Allah. Kalau punya fisiknya sehat walafiat, tidak ada sakit sama sekali, karunia dari Allah. Kalau kemudian kita bisa memiliki anak-anak yang solihin dan solihat, itu pun karunia dari Allah. Sehingga kita tidak mau seperti Qarun. Ketika dia mendapatkan semua kenikmatannya, Qarun mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat semua ini, kata Qarun, pinter, kaya, sehat, berkuasa, semua aku dapatkan
ala ilmin indi, murni karena kepandaianku. Maka kalau kita semua syiar kita satu, selain kita mengucapkan sering-sering la haula wala quwata illa billah, kita juga mengucapkan apa? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kalian terima, maka nikmat itu minallah. Datangnya dari siapa? Allah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang senantiasa nyontek ajarannya. Nah, maka tahu kan, ujian nyontek aja. Maka untuk siapapun yang senantiasa nyonto, niru, nyontek, ngerpek, ini ibu-ibu, mesti senyum-senyum eling zaman SD. Tukang kerpek ini. Panjenengan dulu ngerpek nopo dikerpek? Muka-muka ngerpek ini. Saya pernah sekali SMP, ingat betul saya, kelas 2. SMP kelas 2, ujian semester, mau naik kelas 3. Itu saya yakin teman saya ini pinter, tak kerpek sama saya. Ternyata ditipu saya. Dia wis nyoret sret. Wis tak contek, Pak. Kan multiple choice, pilihan ganda. Setelah selesai, saya kumpulin duluan. Punya dia dihapus. Ngeluh saya. Nilai saya berapa, Bu? 0. Itu kenangan indah ketika nyontek sama manusia itu. Tapi kalau nyonteknya kepada Nabi Muhammad, pasti baik. Kalau nyonteknya kepada Nabi Muhammad, pasti selamat. Kalau nyonteknya kepada Nabi Muhammad, pasti sukses. Maka itulah kita ambil judul di pagi hari ini, ujian nyontek aja. Nah, sekarang begini. Kita awali jamaah pengajian Ahad pagi Fajar Solihin dimanapun Anda berada, Fajar As-Sakinah dimanapun Anda berada, yang hadir di majelis ini dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Kita awali dengan surah Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Surat apa? Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ini ayat menjadikan kita kalau hidup di dunia ini tidak boleh sembarangan. Hidup di dunia ini harus betul-betul serius ketika yang dikejar adalah akhirat. Tapi kalau mengejar dunia yang santai, dunia itu dikejar, dia semakin jauh, Anda tinggal, dia mendekat. Itu dunia. Diuber ngoyo, yo hasilnya sakmono, santai, hasilnya juga tetap. Itu dunia, tidak akan berubah. Nah, sementara untuk perkara akhirat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tidak boleh main-main. Maka Allah taala berfirman, afa hasibtum, apakah kalian mengira? Nah, ketika Allah tanya dalam ayat ini, dan ini dalam ilmu tafsir diajarin. Ketika Allah bertanya, afa hasibtum, apakah kalian mengira? Itu artinya keyakinan seperti ini pasti ada di masyarakat. Keyakinan yang semacam ini yang akan disampaikan nanti itu pasti menyebar di kalangan manusia. Maka Allah tanya, afa hasibtum, apakah kalian mengira?
annama khalaqnakum abatha, bahwasannya kami itu menciptakan kalian itu main-main saja, iseng. Ngerti iseng? Timbang gak lapo-lapo lah menciptakan manusia, jret, dadi manusia. Wes timbang gak lapo-lapo menciptakan gunung, jret, jadi gunung. Wes timbang nganggur, gaib matahari, jret, keluar matahari. Nggak ada. Maka Allah Ta'ala menciptakan kita dalam keadaan kesungguhan. Nggak ada yang main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Berarti ada di antara manusia yang menganggap hidup di dunia ini cuma Allah paling mari ngono mati, mari mati yo gak enek opo-opo. Paling sebentar lagi mati, setelah mati tidak ada apapun. Sampai kemudian pembesar kafir Quraisy datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia bawa tulang, bawa apa? Tulang yang sudah kering, sudah lapuk. Lapuk ngerti? Lapuk itu apa? Apa? Gapuk. Itu dipegang di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian tulang tadi diremuk sama dia, diremet. Kopinya enggak usah, jahenya aja. Tapi sekadung enggak apa-apa. Nanti bungkus plastik. Jazakumullah khair. Ini betul ini. Baru di sini betul. Di tempat lain jarang betul. Jadi kalau naruh itu bukan di kiri, di kanan. Jazakumullah khair. Ini Al-Amin memang tiada duanya memang. Masya Allah. Sudah? Apa yang terjadi? Maka ketika itu dia pegang tulang tadi, terus diremuk. Setelah tulang itu remuk, kan menjadi butiran-butiran kecil. Sama orang tadi ditiup. Terus dia ngomong sama Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, aba'athallahu hadza?" Muhammad, kamu tidak masuk akal katanya. Mana mungkin tulang kering yang kemudian sudah saya hancurkan seperti ini, kemudian tertiup angin dan tidak tahu yang satu kemana, yang lain kemana, tidak tahu, tidak mungkin bisa kumpul. Mana mungkin yang model begini sama Allah dibangkitkan? Apa kata Nabi Muhammad? Naam, wa adkhalakallahu nar. Iya, Allah akan bangkitkan walaupun sudah menyebar seperti itu, dan kelak Allah akan masukkan kamu ke dalam api neraka. Nah, maka Allah ingetin kita, jangan sembarangan di dunia ini. Tidak boleh asal hidup, asal kerja, asal rabi. Tidak boleh. Pokok tidak boleh asal-asalan. Hidup ikut aturannya Nabi Muhammad SAW. Ibadah ikut ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Ada musibah, nyontek Nabi Muhammad apa yang dilakukan ketika muncul musibah. Nah, wa annakum ilaina la turja'un, kemudian kalian tidak dikembalikan kepadaku. Maka artinya ayat ini, kalian itu diciptakan tidak dalam keadaan main-main, kalian diciptakan dalam keadaan serius, dan setelah kehidupan dunia selesai, kalian akan pulang ke hadapan Allah. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Mempertanggungjawabkan atas semua yang telah kita lakukan. Ada seorang ulama besar dari kalangan tabi'in bernama Al-Fudail Ibnu Iyadh rahimahullahu ta'ala. Al-Fudail Ibnu Iyadh itu ketemu sama laki-laki, ya sebenarnya belum tua, kan ada ya, durung tuwek nuwei, melakune diatur, ngomongnya diatur, ada. Ini ketemu sama Fudail bin Iyadh rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Terus karena Fudail tidak senang ngelihat orang itu se-enom kok gayane tuwek, 60 itu masih sehat kalau manusia ini, kecuali kalau memang dia punya diuji oleh Allah dengan penyakit. Sudah, maka Fudail tanya, "Kam umruk?" Mas sini. Usia panjenengan berapa? Dibilang apa sama dia? Sittina sanatan. 60 tahun. Terus Fudail mengatakan, "Oh, sittina sana, 60 tahun." Iya, 60 tahun. Apa kata Fudail?
ini perjalananmu di dunia sudah panjang. Dan akhirat sudah dekat. Akhirat sudah dekat. Hati-hati ini, 60, angkat tangan, 60. Di atas 60, ayo angkat tangan. Masya Allah. Ini Alamin harus segera bikin tim jenazah ini. Emang loh, kalau enggak ini pasarnya besar loh ini. Nun sewu, sekali lagi, yang 60 ke atas, angkat tangan. Laki perempuan? Masya Allah, Pak Samsul 60. Masya Allah Pak Samsul, saya kira masih 47 loh. Sudah, apa yang terjadi? Akhirnya orang itu mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Fudail tanya, loh kamu ngomong inna lillahi itu, kamu ngerti enggak maksudnya inna lillahi itu artinya apa? Terus orang tadi mengatakan, saya enggak tahu. Coba, menurut panjenengan artinya apa? Kata laki-laki itu kepada Al-Fudail ibnu Iyadh. Laki-laki itu mengatakan apa? Kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un itu menyiratkan makna kepada kita bahwa kita pasti kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap detik dari waktu kita. Ingat loh ya, mempertanggungjawabkan apa? Setiap detiknya dari waktu kita. Terus laki-laki itu nangis. Laki-laki itu ngomong, ya Fudail, malhila, ya Fudail, kalau memang duniaku terlalu panjang, akhiratku sudah dekat, kemudian aku bakal kembali dan mempertanggungjawabkan kehidupanku, malhila. Terus apa solusinya? Ini yang kita cari. Apa solusinya? Bu, yang di atas 60 tadi. Tapi si ayu-ayu, Masya Allah. Ini perawatannya kenceng ini ketoro ini. Bapak-bapak keriput-keriput. Tidak tahu kenapa ya. Kok mesti jomplang begitu ya. Sing ibu-ibu seger-seger, Masya Allah. Ya lemu-lemu. Gamisnya ya genta-genti, jilbabnya bae. Pengajian Ustadz Yudi jilbab yang lain. Pengajian Ahad pagi jilbab lain. Pengajian Rebo malam jilbabnya lain. Masya Allah. Jilbabnya panjenengan pinten Bu? Masya Allah. Gak kehitung jelas. Bapak-bapak itu celono mek loro, situ ireng, situ abu-abu. Ndukurane takwone loro, badike loro. Wis entek nandik petuk iki maneh. Dingkluk titik celonone iki maneh sampai di bagian dengkul itu. Itu dari hitam sampai jadi abu-abu. Ya Allah, mbok kesian Bu sama bapak-bapak, Bu. Sing kerja kono lho, Bu. Lah kok store. Nah, sudah kita lanjutkan. Maka laki-laki itu tanya, malhila, ya Fudail, kalau memang akhiratku sudah dekat, apa? Solusinya buat aku apa? Sambil nangis itu orang karena dia takut, dia ngerti masanya di dunia sudah terlalu panjang dan sisa cuma sedikit. Maka Fudail mengatakan, aslih ma baqiya ghafarallahu laka ma taqaddam. Perbaiki sisa umurmu. Jadi sisa yang tidak lebih banyak dibanding yang telah lewat. Nun sewu, yang usianya 60 bisa mencapai 60 berikutnya? Jawab jujur, tidak usah putih. Yang sekarang 60 itu loh, bisa mencapai 60 berikutnya? Tidak bisa, paling gak 3 tahun kas. Maaf, sabar. Ya Allah, saya kok kebanteran. Artinya yang tersisa sedikit dibanding yang sudah lewat. Maka apa kata Fudail? Wes, kan sisa cuma sedikit. Yang 60 sudah lewat, banyak buruknya dibanding baiknya. Kalaupun kita melakukan kebaikan, tidak ada jaminan sama Allah diterima kan? Mungkin ikhlasnya kurang, mungkin riya, mungkin sombong, mungkin pamer, mungkin khusyuknya juga kurang. Maka apa? Enteng kata Fudail. Apa itu? Perbaiki sisa yang sedikit itu. Maka sekarang mulai ada pesantren lansia. Jargonnya apa? Menjemput akhir kehidupan dengan ceria. Kenapa? Karena jelas gak mungkin dawa maneh, gak mungkin.
Yang usianya 70 apalagi? 80 ada? 80? Panjenengan 8 berapa? 81. Kayak awetan panjenengan dibanding saya kayaknya. Ibu-ibu yang 80 ada? Ada yang 80? 8 berapa? 81 sama ya, Masya Allah, panjang umur panjenengan, mudah-mudahan husnul khatimah, amin. Nah sudah, maka sisa sedikit tadi, perbaiki yang sedikit itu, gak suwe, gak akan lama, wes sing apik, turut masjid, sobo masjid, baca Al-Quran, puasa, latihan sedikit demi sedikit, sholat tahajud, kalau ada waktu ditambahi sholat duha. Kalau masih punya keluarga yang hidup, coba disambangi untuk silaturahim. Kalau ada tetangga yang kesusahan, datang dihibur. Kenapa? Kalau kamu perbaiki sisa usiamu yang akan datang ini, maka yang sebelumnya sama Allah diampuni. Nah itu loh Pak baiknya Islam. Nah sekarang hadirin sekalian, kalau kita tahu ternyata Allah ciptakan kita tidak sia-sia. Artinya ada kembali kepada Allah, dan kembalinya bukan kembali untuk sembarangan, tapi untuk mempertanggungjawabkan. Karena Rahman dan Rahimnya Allah, kita oleh Allah dikasih contoh. Dikasih apa? Contoh itu kalau bahasa Kasembonnya, orang Kasembon mengatakan contoh itu role model. Paham ya? Itu Kasembon. Pare paling yo kerpean. Iya kan? Ya guyon-guyon ya. Maka seperti itu, oleh Allah dikasih contoh. Tujuannya apa dikasih contoh? Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi kehidupan, ketika kita menghadapi musibah, supaya semua itu bisa mengantarkan kita masuk surga. Dapat baik nyontoh Nabi Muhammad, kebaikan mengantarkan ke surga. Dapat ujian, ketika kena ujian nyontoh Nabi Muhammad, maka ujian itu pun mengantarkan masuk surga. Nah maka sekarang lihat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian dalam konteks yang mau kita sampaikan ada dua. Panjenengan dengarkan baik-baik ya. Ini saya full serius ini, karena badan saya keringet dingin dari kemarin gak hilang-hilang. Kalau sampai gak ngerungokno, saya doain nanti pulang sepeda motoran, ada truk di belakang, ngebel, din. Ternyata supir truknya tiba-tiba ngasih 200.000. Nyo. Amin gitu loh, jok guyu. Maka hadirin sekalian, ini panjenengan perhatikan dengan baik. Kali ini serius. Ujian di sini dua. Nomor satu, ujian kehidupan. Baik itu kekayaan atau kemiskinan, itu ujian. Sehat ataupun sakit. Punya anak ataupun tidak punya anak. Punya istri ataupun tidak punya istri. Maka kebaikan dan keburukan itu dua-duanya apa? Ujian. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Aku akan uji kalian, kata Allah, dengan ujian kebaikan. Kebaikan itu apa? Dibikin kaya, dibikin sehat, punya jabatan, terus apa lagi? Rumah tangganya baik-baik saja. Itu ujian. Wasyar, dan Allah uji juga dengan keburukan, miskin, sakit. Intinya yang kaya diuji, yang miskin juga diuji. Yang sehat diuji dengan kesehatannya, bagaimana menjalankan kesehatan itu. Yang sakit juga diuji, bisa sabar atau tidak. Nah, maka dengan itu Allah firmankan dalam ayat yang lain, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ada orang yang oleh Allah diuji. Fa'ammal insan, ada manusia yang ketika mendapatkan ujian dari Allah. Ujian loh bahasanya. Ujiannya apa? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu, dimuliakan sama Allah. Wa na'amahu, dikasih rezeki kaya raya.
Fayaqulu rabbi akraman. Dia ngomong saat itu, ini Allah lagi baik sama saya. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Dan ketika ujian yang lain datang, sama ujiannya, tapi bentuknya berbeda, rezekinya oleh Allah disempitkan. Fayaqulu rabbi ahanan. Dia mulai marah sama Allah. Ya apa sih? Kok Allah tidak suka sama saya? Nah, maka antara kaya dan miskin dua-duanya apa? Ujian. Kebaikan atau keburukan dua-duanya ujian. Nah, itu ujian yang pertama. Nanti kita bahas. Bagaimana nyonteknya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pernah kaya enggak? Kalau mau ya gampang. Nabi Muhammad pernah di rumahnya enggak ada makanan? Pernah. Nabi Ibrahim pernah berseteru dengan ayahnya? Apa yang dilakukan? Nah itu nanti. Jadi kita cukup nyontek. Wes talah. Sampai saya punya temen, itu orang Arab dari Yaman, nikah sama perempuan Pekalongan, sekarang tinggalnya di Turki. Lama udah dia, orang pinter Masya Allah. Ketika dia pulang ke Indonesia, sambang dulur, ketemu saya di Jakarta. Kemudian bahasa Indonesianya udah susah. Sampai iler itu loh, enggak ngerti bahasa Indonesianya. Dia ngomong pakai bahasa Inggris, slave, apa? Bahasa Inggrisnya iler apa? Kalau saya enggak lupa, slave atau apa ya. Udah pokoknya enggak apa-apa. Dia sampai tanya, "Alladhi yakhruj minal fam," kata dia. Yang netes dari mulut itu loh. Tak bilang, iler. Bayangin. Iler itu loh Bu, ilmu manfaat Bu. Enggak ngerti dia. Maka ngurui iler itu ya so mlebu surga insyaallah. Sudah. Sampai ketika dia ceramah, memang dia seorang dai. Dan dia pernah lama tinggal di Saudi, dia punya tugas. Tugasnya apa? Dakwah kepada orang-orang asing yang masuk Saudi yang non-Islam. Dan banyak yang masuk Islam, karena orangnya pinter. Sudah, ketika dia ceramah begini Bu. Carikan untuk saya satu saja problem kehidupan manusia. Situ kau sakake, situ. Yang antum anggap paling pelik. Yang paling apa? Pelik. Paling pelik itu paling rumit. Angel. Jalan keluarnya susah. Terus beliau bilang, kalau tidak ada solusinya, jalan keluarnya dari agama Islam, saya siap telinga saya dua-duanya dipotong. Dia ngomong gitu. Kalau satu aja ada masalah yang tidak terselesaikan dengan Islam, maka saya siap apa? Telinga saya dipotong. Karena kata dia, tidak mungkin Islam ini Allah jadikan sampai kiamat. Agama yang terakhir, Al-Qur'annya terakhir, Nabinya terakhir. Maka Allah tahu ketika ini terakhir, maka contohnya lengkap. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa inni taraktu fikum amrain." Aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka. Jimat. Napa Pak? Jimat. Allah tinggal untuk kita dua ini. Wes talah, gak usah tolah-toleh. Ya apa sih uripe wong iki? Ya apa sih uripe wong iki? Ya apa sih bisnisnya kok sampai sukses? Ya apa sih anaknya kok apik kabeh? Iki ya apa sih kok iso rabi sampai 15? Kok iso rabi sampai apa? Iki ngeluh. Maka bagaimana? Cukup pegang pusakanya Nabi Muhammad. Fa inni taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka. In tamassaktum bihima, kalau kalian pantengin terus, kalau kalian fokus dengan yang dua ini, kalian pegang erat dua pusaka ini, apa jaminannya? Lan itu dalam bahasa Arab wis gak mungkin. Bukan lam, bukan la. Kalau la ada kemungkinan terjadi. Kalau lam hanya sekedar belum terjadi. Kalau lan itu lam zaman nun, itu maka tidak mungkin terjadi sampai kapanpun. Rasul bilang apa? Kalau kalian pegang dua pusaka ini, lan tadhillu ba'di abadan. Selamanya kalian tidak akan tersesat. Selamanya kalian tidak akan repot hidup di dunia.
Selamanya kalian tidak akan pusing memikirkan masalah-masalah dunia ataupun akhirat. Nah sekarang lihat, apa dua pusaka itu? Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan as-sunnah. Maka ketika Nabi Muhammad mengatakan itu, maka pasti Al-Quran itu jawaban. Cukup nyonteko, bukaan Quran. Masalahnya ndak buka Quran, ngenteni diceramai. Silakan buka surat Ali Imran 115 baru. Mulai tutup maneh. Bapak-bapak buka hadis Bukhari nomor 1236. Kok? Mari ngaji tutup maneh. Tidak ada keinginan untuk kemudian mempelajari Al-Quran dan hadis. Padahal Al-Quran dan hadis itu apapun masalah Anda ada solusinya. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, ujian nyontek aja. Maksudnya nyontek ujian di sini apa? Setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Menghadapi kecemburuan istri. Ada enggak contekannya dari Nabi Muhammad? Ada. Ketika di rumah tidak ada makanan, ada enggak contekannya dari Nabi Muhammad? Ada. Ketika Nabi Muhammad disakiti, ada enggak contekannya dari Nabi Muhammad? Ada. Ketika sedang kaya raya, ada enggak contekannya bagaimana uang itu digunakan? Ada. Nah, maka ujian di sini dua. Ujian berupa kebaikan atau keburukan dalam kehidupan manusia, lebih besarnya musibah. Dan yang kedua, ujian di setiap episode kehidupan kita. Punya anak ujian enggak? Panjenengan ketika punya anak, awal gendong anak itu ngomong apa? Nyontoh siapa? Punya anak sudah? Sudah gitu? Bagaimana pasca melahiran yang pertama kali dilakukan bayi itu diapain nyontoh siapa? Nyontoh Bu Bidan. Nyontoh siapa? Astagfirullah. Emosi lama-lama saya. Wes gini aja. Anak panjenengan pertama kali lahir procot curot. Suaranya enggak gitu ya? Ya apa suaranya? Buk gitu. Ya apa? Duar gitu. Sudah kan sama dokternya itu kan dikasihkan ke ibunya. Yang pertama kali Anda ucapkan untuk anak tadi apa? Doa. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Istrinya Imran ketika melahirkan siapa? Siti Maryam. Didoain, ya Allah aku lahirkan anakku perempuan ya Allah. Dan aku beri nama dia dengan nama Maryam ya Allah. Dan aku mintakan untuknya perlindungan kepadamu dan anak turunnya dari gangguan setan. Maryam Solihah punya anak Nabi namanya Nabi Isa. Kenapa? Itu loh Pak, kari nyontek. Masalahnya apa? Kita tidak bisa nyontek. Dua, nomor satu tidak punya ilmu atau belum sampainya ilmu. Nomor dua, enggan. Nah, enggan ini sing medeni. Enggan itu apa? Ya pokok emoh. Maka Rasulullah sampai mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatnya Nabi Muhammad pasti masuk. Rasulullah bilang apa? Illa man aba. Kecuali orang yang memang tidak mau, enggan. Siapa orang yang enggan itu? Man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang nyontek kepadaku pasti masuk surga. Wa man 'asani, dan orang yang tidak mau nyontek, kalau bahasa Islamnya itu mutaba'ah, tidak mau ittiba kepada Nabi Muhammad, maka dia orang yang enggan masuk surga. Nah, maka sekarang masalahnya cuma dua. Kenapa kita tidak bisa nyontek? Nomor satu, kurangnya ilmu. Maka sekarang alhamdulillah majelis taklim di mana-mana sudah ada dan jarang yang sepi. Nomor dua, karena memang tidak
Mau. Nah, sekarang begini Bu. Kita mulai sekarang. Contekan Nabi Muhammad ketika terjadi ujian, musibah. Apa contekannya? Bukan hanya Nabi Muhammad. Tapi kita ambil contekannya dari Al-Quran dan dari hadis. Nomor 1. Kalau ada ujian, istilah Pak, gak usah ruwet mikir. Istri mau pulang ke rumah orang tuanya, aku mau ambek sampean, aku tak boleh nang omahe makku. Apa solusinya? Sangonono. Gak sido mulai. Bukan sangu ge mulai. Kate mulai nang memakmu. Yo, gak balik, gak. Piro duit rono? 20.000 cukup? Bukan, sangoni kei emas. Berapa kilo? 3,5 kilo. Cocok ya? Panjenengan kalau purik sama suami, terus dikei duit cukup gawe tuku emas 3,5 kilo. Panjenengan tetep purik nopo ilang purike? Loh, suami ngono kok angel ram. Kayak ana duit lo waras. Ngoten Bu nggih? Betul Bu ya, ndak jadi marah ya? Sudah selesai. Rabi papat sak bojo kayak ana 3 kilo. Gelem. Wis ta lah. Wis jo rame, nyoh emas 3 kilo. Situke jo rame. Emas 3 kilo. Suka Bu? Kok berubah ndak suka sekarang? Nah, maka masalahnya hadirin, kita ini tidak punya ilmu. Sekarang kalau kena musibah, contekannya lihat. Nomor 1, ketika terkena musibah, itu Nabi Muhammad SAW ngasih contekan. Kana idza hazabahu amrun fazi'a ila sholat. Nabi Muhammad itu ketika ada masalah dan nampaknya masalah itu membuat beliau sedikit berpikir, apa yang Rasul lakukan? Fazi'a itu langsung age-age, cepet-cepet ila sholat, mendirikan apa? Sholat. Nabi Muhammad, kenapa kalau ada masalah disuruh sholat? Maka Allah Ta'ala berfirman, Nabi Muhammad tidak mungkin menyelisihi wahyu. Wasta'inu bis sabri was-shalah, mintalah tolong kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Nah, maka ketika muncul masalah, ada contekannya, sholat toh. Ketika Anda sholat, jangankan masalah, kunci hilang lo ketemu. Allahu Akbar. Panjenengan tahu? Ini ada kisah di zaman Al-Imam At-Tirmidzi. Kisahnya, ada seorang laki-laki, ini kisah betulan ini, di zaman Imam Tirmidzi. Ada orang bukan kehilangan, dulu nyimpen uang, karena uangnya ini untuk tabungan. Zaman dulu kan gak ada bank, brankas, segala macam. Maka dibungkus, terus ditanam di tanah yang dalam, di tengah-tengah padang pasir, di mana dia kasih tanda. Ketika uang itu dibutuhkan setelah jalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, butuh duit, lupa nyaruknya. Tak dekek pinggir di bien. Bingung dia, saya taruh sebelah mana. Sementara uang itu dibutuhkan untuk istrinya, untuk anaknya, ini genting sudah. Datang kepada seorang ulama. Ya Imam, faqidtu mali, saya kehilangan uang saya. Tanya, ya apa ceritanya? Dulu saya simpan di tempat ini. Ternyata sekarang saya lupa tempat itu yang mana. Wes lupa sama sekali. Saya tidak ngerti arahnya, saya ke kanan, ke kiri, maju, mundur, tidak ngerti saya. Apa kata imamnya? Oh ya sudah. Tapi ingat ya, jangan salah paham. Imam ini menasehati tulus. Apa kata imamnya? Kamu pulang, setelah sholat isya ini, kamu pulang. Nanti sampai rumah, kamu wudhu. Terus niatkan sholat tahajud semalam suntuk. Terus sholat toh. Lihat apa yang terjadi. Betul.
Ya wis lah, timbang duit gak ketemu. Loh, padahal ustadz tadi bukan nyuruh nyari duit, nyuruh apa? Sholat. Tapi pikirannya manusia, sholat itu adalah solusi. Berangkat dia sampai rumah, wudu dia, wudu, bersih-bersih, ganti baju, masuk ke tempat sholatnya dia. Niat apa? Tahajud semalam suntuk. Saya mau tanya, setan tahu enggak kalau dia niat tahajud semalam suntuk? Tahu, setan kompromi sama teman. Rapat. Ini rapat besar ini. Kenapa? Iki ono wong kate sholat tahajud semalam suntuk, harus digagalkan. Iki kalau dia semalam suntuk tahajud khusyuk, surga jaminan nih. Maka saya tidak mau ada orang masuk surga. Rapat setan tadi. Maksudnya pembentukan panitia rapat dulu. Oh enggak, itu kalau masjid kita ya. Didik panitia akhirnya pesawat mau turun pun bikin panitia dulu, mau jatuh pesawatnya. Sudah? Rapat itu setan-setan itu. Sip. Ketemu jawabannya. Apa? Lihat aja. Sudah, orang tadi sholat. Allahu Akbar. Rokaat pertama. Belum selesai baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki. Daripada nanti lupa lagi, sholatnya tak batal noai. Mene sholat mana rapopo. Iki selak lali. Ketika sholat dieling nombek setan. Mas, eling wit jambu. Nggih. Nah, persis nih sore wit jambu. Oh iya nih sore wit jambu. Lanjut apa ndak sholatnya? Ndak lanjut. Dikira dia itu anugerah. Ini anugerah dari Allah ini. Karena Allah melihat saya soleh. Karena Allah melihat saya rajin ibadah, sama Allah dikembalikan rezeki saya. Gak ruwe setan nih keplok-keplok kata setan bagus. Dunya mbok ijono akhirat. Akhirnya dia kembali ketemu itu uang. Besok subuh laporan sama syekh yang kemarin. Syekh, wajadtu mali tahta hadhihi syajarah. Saya ketemu harta saya. Ketemu saya, betul usulan kamu. Tepat di bawah pohon itu, akhirnya saya ingat, saya gali tidak berapa lama ketemu uangnya. Saya, terima kasih kata orang tadi. Apa kata syekhnya? Kamu keliru. Seharusnya sholatmu diteruskan. Karena kamu itu mengingat di mana letak uangmu, itu bukan karena Allah baik sama kamu, tapi karena setan yang ngingetin, karena setan tidak mau lihat kamu sholat. Sering nggak begitu? Lagi sholat, jam tangan kiri di tempat wudhu. Ini kul huwallahu ahad, rasanya kayak Al-Baqarah ini. Dan itu kejadian sama saya di Kasembon. Hari Minggu di masjid kami di Kasembon itu kan banyak orang mampir sholat, terutama maghrib sama maghrib itu kan terutama. Ada mobil. Suatu hari saya datang ke masjid telat. Komat kurang berapa detik. Saya letakkan handphone saya di bawah setir. Kan kalau motor apa? Nggak usah nyebut merek ya. Motor Matic itu di bawah setirnya ada tempat naruh HP. Nggak ada tutupnya, didagek ngenutuk loh. Sudah. Karena sudah mau komat, saya lupa cepet-cepet saya masuk. Seret. Pas ada bis berhenti. Buka lawangnya metu jamaah, ya kan? Sudah saya sholat Allahu Akbar. Rokaat pertama. Sabbihisma rabbikal. Karena harapan saya apa? Harapan saya ini banyak jamaah. Saya panjangin dikit supaya tidak banyak yang telat. Umumnya al-ikhlas itu umumnya kalau maghrib itu. Al-humazah, al-asr itu umum kalau maghrib. Karena saya lihat banyak orang mereka wudhu antri, maka dipanjangin dikit biar tidak banyak yang telat. Sudah rukuk, jeret. Setelah al-a'la selesai, harapan saya rokaat kedua al-ghasyiyah, kan begitu. Sudah rukuk, jeret. Tuh. HP Allah. Pas akeh jamaah tamu, itu kalau ada yang telepon murup, aduh ya Allah, iki lek murup iki. Bek dredeg antara nyala dan getar krek krek. Wah, karena kejahatan itu bukan hanya karena niat tapi karena waspadalah. Nah, sudah. Apa yang terjadi? Sudah bu, ruku gak enak ini. Allah. Rakaat kedua niatnya apa tadi?
Al-Ghasyiyah. Anda tahu jadi apa? Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Mari sholat langsung agi-agi metu sret, masih utuh. Alhamdulillah. Keliru padahal. Bukan alhamdulillah, innalillah. Karena gara-gara HP sholat kita jadi. Nah, maka Nabi Muhammad itu ngasih contekan kalau terjadi musibah, kalau ada masalah, contekan yang pertama apa yang Anda lakukan? Sholat. Cuma kadang-kadang wes kadung bingung gitu loh. Telepon iku. Oh, iki enek kenalan polisi iki, ketoke penak iki. Coba telepone. Oh, iki enek koncoku duwe mobil, coba mbek iso diseleh. Oh, iku panik. Dia lupa kepada Allah, zat yang mengizinkan musibah itu terjadi. Maka kalau ada ujian, wes talah nyontek beres. Nomor satu apa? Sholat. Ada berita. Ya ndak enak. Ya memang hati ndak pas, Pak. Karena hati pasti apa? Ndak tenang. Tapi dengan sholat itu wa aqimis sholata li dzikri. Allah firmankan apa? Dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Sementara dengan mengingat Allah hati menjadi apa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Nomor 2. Apa contekannya Nabi Muhammad? Ketika terjadi masalah atau ujian, nyontek aja, enggak usah ruwet. Kalau enggak nyontek malah keliru. Panjenengan tahu enggak? Saya pernah jalan-jalan ke Brebes sama Abu Shanum sama Mas Dian dan yang lain. Itu ada truk. Bukan itu kejadiannya, bukan pas itu. Pokok saya baca di belakangnya baknya truk itu tulisannya apa? Wis manut aturani Gusti Allah. Wingi tak atur dewe malah ruwet. Nah, tak pikir-pikir, koyo iyo, tak pikir maneh, koyo gak, kayak uang itu loh. Saiki enek, engko ora enek. Wingi sik woto, saiki wis entek, cicilan BRI. Nah, ini cicilan BRI. Nah, sudah. Maka memang begitu. Kalau ngikutin aturan pasti selamat. Maka dalam pepatah dikatakan apa? Man saro 'ala darbi wasal. Orang yang berjalan sesuai dengan rutenya pasti sampai. Rutenya apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau panjenengan jalan di dunia ini contekannya Quran Sunnah, selesai urusan. Tidak ada masalah. Maka dengan itu termasuk ketika ada ujian, nyontek aja. Nomor 1, sholat. Nomor 2, ketika terjadi musibah, ingat, jangan sampai lupa husnudzon. Contohnya siapa? Nabi Ayub. Tahu Nabi Ayub? Siapa? Ayo, Nabi Ayub siapa? Nabi Ayub. Tahu kan? Nabi yang ujiannya begitu berat. Nabi Ayub ini diuji sama Allah. Hari pertama hartanya ludes dari triliunan tiba-tiba 0 rupiah. Kalau bangkrutnya nyicil sik penak Pak noto ati. Ini bangkrutnya sak dek sak nyet. Mari sogih ra karuan langsung melarat. Maka dikatakan sama orang Arab, asyaddul faqr al-faqru ba'dal ghina. Miskin yang paling ndak enak itu apa? Miskin setelah sebelumnya kaya. Kalau miskinnya mulai kecil, terlatih sudah. Biasa tempe tahu wis menter. Kalau biasanya daging, biasanya sop-sopan ayam, moro-moro kena tempe lemes gini. Irung asale mancung melepet mana melebet jero ini. Itu makanya dibilang miskin yang paling susah itu miskin setelah sebelumnya apa? Kaya. Itu Nabi Ayub. Kaya raya, jeret, habis. Hari kedua, semua anaknya meninggal dalam waktu seketika. Hari berikutnya, istrinya mulai meninggalkannya. Kan istrinya tidak satu ya, tersisa satu orang. Istrinya itu loh Pak, satu aja Pak. Lihat apa-apa loh, liyane ngali karo siji tok. Tapi yo timbang siji-siji ngalih ya. Golek serepan sik karuan. Panjenengan setuju yang mana? Pertama apa kedua? Oh mosok, ada istrinya pertama. Coba ndak ada istri gitu yang kedua golek serepan sak durunge
hilang. Nah sudah, hari berikutnya semua tubuhnya melepuh dengan suatu penyakit. Sampai terakhir istri yang tinggal satu itu motong apa? Rambutnya untuk dijual ke pasar untuk membelikan makanan untuk Nabi Ayub. Lihat istri. Itu loh istri ini. Hei, mas-masan kandel ram bojone kelambi ra tau genti. Ibu-ibu ini. Lek senam kalah istrinya Pak Jokowi. Wah, mulai ndukur sampai isor iki dandanane ketua apa ya? Udah pokok itulah. Sudah. Ketika Nabi Ayub tahu istrinya pergi mau jual rambut hanya untuk beli makan Nabi Ayub tidak tega, Bu. Setelah sebelumnya sama istrinya suruh doa. Yub, dongo, kamu kan Nabi. Nabi kalau berdoa diterima. Minta sembuh. Apa kata Nabi Ayub? Tidak mau. Malu sama Allah. Kenapa malu? Mosok waras sak dawane umur. Loro baru sebentar kok minta sembuh. Malu-malu. Sudah. Sampai kejadian hari itu. Ketika Nabi Ayub melihat istrinya seperti itu, Nabi Ayub tidak tega. Apa yang dilakukan, Bu? Doa sama Allah. Doanya lihat. Ini loh panduan. Dia mengatakan begini. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah sama Ayub. Dan kita ini bisa jadi Ayub berikutnya ini. Ketika dia terkena musibah, Nabi Ayub ngomong sama Allah. Tidak ngomong sama temen. Tidak ngomong sama status. Iki susah titik status emotikon nangis gak mandek. Ndak ngomongnya sama Allah. Idnada rabbahu, ketika Ayub menyeru Allah, anni massani adh-dhur, ya Allah, saya kena sedikit kesulitan. Bahasanya lihat. Padahal ujiannya berat apa ringan? Tapi kalau ngomong sesuatu di hadapan Allah berat, ya malu sama Allah. Wong Allah Maha besar, tidak ada yang besar di hadapan Allah. Semuanya kecil. Suami Anda kecil. Istri Anda, Pak, kecil. Tidak ada yang besar di hadapan Allah. Karena apa? Allah yang maha besar. Maka Nabi Ayub ketika ngomong ujian, anni massani ad-dhur, ya Allah, aku tertimpa sedikit kesulitan. Kalau bahasa Indonesianya, Pak, massa itu keserempet. Alah, keserempet ya Allah, bukan ketabrak loh. Bukan kejatuhan gunung. Tidak, saya keserempet ujian ya Allah. Wa anta, dalam keadaan saya yakin ya Allah. Anta, engkaulah ya Allah, arhamur rahimin. Zat yang paling penyayang di antara mereka yang menyayangi. Siapa yang paling penyayang? Allah. Berarti apa, Bu? Husnudzon apa enggak? Husnudzon. Kenapa begitu? Ketika kita meyakini Allah yang paling penyayang, nun sewu, berarti musibah yang datang ini datangnya atas izin siapa? Allah. Sementara Allah sayang kepada panjenengan, mana mungkin Allah yang sayang menurunkan suatu ujian yang dengan ujian itu Anda akan celaka? Tidak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa, semuanya mampu. Masalahnya apa? Kita tidak pede. Kudu cerita rono, cerita rene, jaluk tolong rono, jaluk tolong rene. Padahal kita punya Allah yang maha segalanya. Nah, ketika Anda husnudzon, apa yang terjadi? Allah sesuai dengan prasangka panjenengan. Kalau panjenengan berprasangka, ini ujian paling sebentar selesai. Betul, selesai betulan. Anda pikir, ujian ini karena dosa saya mulai banyak. Dengan ujian ini semoga Allah mengampuni dosa, diampuni sama Allah. Ketika panjenengan mikir, ujian ini supaya saya semakin dekat kepada Allah, supaya saya zikirnya khusyuk, tahajudnya kembali nangis. Panjenengan kapan tahajud terakhir nangis, Bu? Terakhir tahajud nangis. Pertanyaannya salah, yang tahajud gak tahu kok ya. Maaf, keliru. Salah tanya. Tahajud gak tahu kok ditakoni kapan terakhir nangis ketika tahajud. Blas. Kalau yang sini lo ketoro ini. Ini ahli tahajud semua, mukanya pucet-pucet kabeh. Kini seger-seger mesti wedaan. Kapan terakhir sholat, sujud sampai nangis gitu? Pas ada masalah kan?
Enggak ada masalah, bisa nangis. Oh, enggak nangis juga. Dan saya tanyanya nangis. Loh, terus nangisnya karena apa? Pengen meninggal? Oh, pengen daftar haji. Ya kan masalah, Bu, pengen daftar gak duwe-duwe. Ya podo ae itu yang masalah. Ya ruwet juga ini ternyata. Itu yang masalah sewojo sampai nangis, ya Allah, pengen haji ya Allah. Tapi kok duit mepet. Nah, itu masalah itu. Coba sekarang setelah pulang haji masih bisa begitu? Enggak bisa. Kapan kita nangis? Anak hilang, gak mulai-mulai. Nangis bengi. Suaminya udah 3 bulan. Mau nyaingi Bang Toyib 2 kali puasa, 2 kali lebaran. Gak mau, nangis. Terus apa lagi? Tabungane dicolong wong, nangis. Panene rusak, nangis. Kenapa nangis? Wes seakan-akan panjenengan yakin tidak ada tempat untuk mengeluh kecuali. Nah, coba kalau tidak ada masalah begitu. Gini. Kenapa? Ada satu contekan yang lain. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ini contekan. Ta'arraf, kenali Allah. Ta'arraf ilallah, kenali Allah. Firraha, di waktu kamu sedang senang. Di waktu kamu sedang lapang. Di waktu kamu sedang bahagia, tidak ada masalah. Kenali Allah. Apa yang kita dapatkan? Ya'rifka fisyiddah. Maka Allah akan mengenali Anda di waktu Anda terkena masalah. Maka nomor 2, contekannya dalam Al-Quran, ketika muncul masalah, husnudzon. Kepada siapa? Allah. Karena Allah Maha Penyayang. Sekarang lihat, apa hasil husnudzonnya itu? Fastajabna lah. Allah langsung terima doanya Nabi Ayub. Allah langsung terima apa? Doanya. Sekarang yang ketiga. Ketika muncul masalah, ujian. Wis, pasrah kepada siapa? Allah. Tapi hati-hati. Pasrah atau tawakal itu ada muqaddimahnya. Ada apa? Gak moro-moro. Pak, oh gak nang sawah. Sampeyan wayahe wong kerja kok lese-lese ae. Tawakal, Bu. Nyekel rokok, ngombe jahe. Kira-kira sama istrinya dipukul sapu apa gak itu? Bukan pakai sapu, gepuke nggih berang kira-kira. Atau kalau di rumah ada pajangan celurit gitu, itu bisa jadi bukan cuma barang pajangan. Nanti bisa jadi barang bukti itu. Kenapa loh? Lawang gak lapo-lapo ngomongnya. Tawakal ndak ada. Tawakal itu mulai awal sampai akhir. Mulai ikhtiar sampai hasil. Itu tawakal. Ketika terkena ujian, kita kan perlu nyontek. Contekannya siapa? Nabi Musa. Dikejar sama siapa? Fir'aun. Kepentok apa? Laut. Punya perahu? Ndak. Fir'aun di belakang sudah kelihatan. Bawa pasukan yang besar. Bani Israel bilang apa? Melo Musa. Apes. Bani Israel. Perahu gak duwe, kepentok laut, Fir'aun wis ketok. Depan laut, perahu ndak ada, pasukan ndak punya alat perang. Fir'aun dengan seluruh tentaranya sudah siap menyerang. Apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun. Bani Israel bilang, Musa, wis ketangkep iki. Sampai gini karo-karo ketangkep iki, panas, bene wis jarang jak diurus dhewe. Rasa melok-melok ketangkep katanya. Inna lamudrakun, ngotot Bani Israel, ndak bantu cari solusi malah ngriwui. Itu loh ibu-ibu ini. Suami ada masalah, gak digolekne solusi malah, "Lah apa sih Mas? Kok kayak begini?" Itu masalah 1 jadi 1000. Sudah, apa kata Nabi Musa? Kalla. Nabi Musa bilang apa? Kalla. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Inna ma'ya rabbi sayahdin. Karena Allah bersamaku dan pasti Allah memberi jalan keluar. Punya Allah. Kalau panjenengan punya Allah, tidak usah khawatir. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Allah bersamaku dan Allah akan menunjuki kepadaku jalan yang lurus. Betul apa enggak?
Allah firmankan, Musa lemparin tongkat keludik. Nabi Musa tidak ngerti itu bakal membelah laut, tidak tahu. Sing penting manut kepada Gusti Allah. Allah bilang lempar. Seketika itu laut langsung membelah dua. Sudah mereka lewat, semuanya selesai sampai di ujung pantai sebelah sana. Fir'aun di tengah-tengah laut, sama Allah lautnya ditutup. Allah yang kuasa menolong Nabi Musa, dialah Allah yang kuasa menolong Anda. Itu contekannya, sholat, husnudzon, tawakal, yakin kepada Allah. Yang terakhir apa? Doa. Yang terakhir apa? Doa. Itu contekan. Sing akeh ndonga, Bu. Yang banyak berdoa. Karena tidak ada sesuatu yang dapat menolak musibah yang mengalahkan kekuatan doa. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, orang itu kalau berdoa, kemudian ada musibah mau masuk, cek gak getun lek ndonga. Jadi ada musibah mau apa? Masuk. Di sisi lain, orang yang mau kena musibah ini ahli doa. Maka kata Ibnul Qayyim, kemungkinannya doa akan bekerja dalam 3 hal. Anda buka buku Ad-Da' wad Dawa. Nomor 1, ketika doanya kuat, maka musibah itu dibentengi oleh doa sehingga dia tidak jadi masuk. Ketika doanya kuat. Nomor 2, ketika doanya lemah tapi tetap ada doanya, maka musibah itu kadarnya berkurang. Misalkan, na'udzubillah, semoga Allah memberikan keselamatan untuk kita. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah, kecelakaan. Yang orang ngelihat iki mesti mati. Ngelihat keadaan motornya, ngelihat keadaan mobilnya, ngelihat keadaan kecepatannya, orang ngelihat mati. Tidak berapa lama kaca mobil dipecah dari dalam, beruap, orangnya keluar, baret-baret kecil. Itu karena apa? Doa. Dia musibah yang besar. Ketika Anda berdoa, maka kalaupun musibah itu besar, dia akan mengurangi kadar musibah. Yang ketiga, kata Ibnul Qayyim, musibah dan doa itu yatasara'ani ila yaumil qiyamah. Mereka saling surung menyurung, saling, bahasa Indonesianya apa yang benar? Kok kayak gak enak ya, dorong mendorong. Mereka saling, segini lah pokoknya, saling gini lah ya. Saling ini, saling apa? Saling kait, bukan kait, iki ngono, iki rini. Dorong mendorong lah ya, daripada ndak ya. Mereka saling dorong, sini dorong mendorong. Anda buka kitab bahasa Indonesia enggak ketemu itu. Mereka saling dorong, mereka saling menolak satu dengan yang lain. Selama doanya masih ada, selama itu musibahnya enggak akan masuk. Tapi hati-hati, ketika lengah sedikit, musibahnya menyelinap masuk. Cep. Maka itulah kenapa dalam Islam ini setiap gerak-gerik manusia kabeh ada doanya. Betul apa Anda? Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau makan, pakai baju, naik kendaraan, keluar rumah, masuk rumah. Ada doanya enggak? Supaya apa? Supaya Allah itu menjadikan kita senantiasa terselamatkan dari musibah. Nomor 1, nolak musibah. Nomor 2, mengurangi kadar musibah. Nomor 3, dia saling dorong, saling menghalangi. Selama doanya itu ada, musibah tidak akan pernah masuk. Nah maka itu contekannya. Jadi gak usah ruwet. Ketika istri cemburu, ada contekannya, waktunya habis ini. Ketika istrinya cemburu, ada contekannya. Nabi Muhammad malah menggoda, dikudo. Ketika istri marah, diajak bercanda. Ketika tidak ada makan, Rasul bilang aku sedang puasa. Ketika punya uang, Rasul ini awalnya sedekah memingkem kabeh. Ketika di rumah tidak ada makanan, Rasul mengatakan aku lu kompak lek puasa. Ketika banyak uang, Rasul rotok banter didik. Coba kotaknya keliling sekali lagi. Oh, meneh
Meneh gak ngaji maneh wis iki Al-Amin bae sekali pengajian kotake ping 4. Nah, itu semua contekan ketika sakit. Bagaimana mengusap tubuh yang sakit? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyani, 7 kali diusap. Kalau tidak kunjung sembuh, apa nasihatnya Nabi Muhammad? Tawakal sama Allah, banyak berhusnudzon kepada Allah. Ketika sedang punya jabatan, amanah, dicopot dari jabatan, tenang, karena mereka ngerti Allah itu pemilik semua kerajaan. Itu contekan. Nah, maka PR kita satu. PR kita satu. Mbok yo contekane dibuka. Mbok yo, apa bahasa Indonesianya apa? Mbok itu mama ya, ibu. Ibu, yo itu iya, ibu iya. Ya apa? Menerjemahkannya apa nih? Mbok yo contekane dibuka. Bahasa Indonesianya ya apa? Ibu iya, contekannya dibuka. Ibu iya ya apa? Yo cobalah contekannya itu dibuka. Biar kita hidup punya apa? Panduan. Setelah ngerti apa yang kita lakukan, mulai diamalkan sedikit demi sedikit. Karena saya sudah ngomong di beberapa majelis taklim, di Pare, di Malang, di Kediri, saya ngomong begini, terakhir, karena nampaknya saya saja, saya, belum dai-dai yang lain, itu pengajian wis 12 tahun, 12 tahun. Di Kediri 11 tahun. Di Batu Malang sudah 12 tahun. Pare ya kurang lebih 12 tahun juga. Itu saya mulai mikir, ini kok ngaji, kok nampaknya tetap begini aja. Maka saya sampaikan level kita harus naik. Levelnya apa? Naik. Dulu ngaji kuping, dulu ngaji meripat, dulu ngaji kitab nulis, sekarang ngaji sikap. Sekarang ngaji apa? Sikap. Sikapnya yang mencerminkan orang yang sudah ngaji. Ngomongnya diatur. Oh, tidak boleh begitu. Toto. Ditoto. Kalau punya rezeki mulai ngerti waktunya berbagi. Kalau lagi susah ngerti Allah Maha Baik. Kalau lagi seneng ngerti disyukuri. Kalau lagi mendapatkan musibah besar diawali dengan sholat, husnudzon kepada Allah, tawakal kepada Allah, banyak berdoa. Itulah kerpean-kerpean dalam hidup ini. Kita enak bu. Pendidikan coba. Pendidikan. Wes ini terakhir penutup. Pendidikan. Ketika orang barat itu mana? Yo Eropa dan Amerika. Oh iya sana ya. Iya. Masuk Eropa di sana. Sana aja saya senang sana kok. Ini kan pura-pura lah bu. Ketika orang barat yang mengatakan kemajuan berpikir, kemajuan bernegara, kemajuan bermasyarakat, itu orang barat sampai detik ini mereka masih belum punya kesepakatan hasil sukses pendidikan itu apa. Itu mereka masih ngeluh. Wong sukses pendidikan itu harus jadi kerja. Lu mau sore sekolah suwe itu terakhirnya kerja. Oh, orang pendidikan sukses itu harus kaya. Setelah kaya rusak. Lu mosok sih orang berpendidikan kaya kemudian ketika mereka konsep pendidikan saja masih bingung. Ini anak didik mau dikemanakan? Anak yang sudah balik ini didiknya bagaimana? Itu mereka masih bingung. Kita 1400 tahun yang lalu wis dikandani sama Kanjeng Nabi. Sudah diberitahu oleh Allah Ta'ala. PR-nya satu, ayo contekannya segera dibuka. Dan ngajinya bukan lagi ngaji mata, ngaji telinga, ngaji lisan, ngaji tulisan. Tapi mulai ngaji sikap. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.